balik lagi di YouTube channel kita. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik juga nih. Kira-kira apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang jenjang karir. Wah, kalian yang mau tahu jenjang karir itu apa? Langsung aja kita nonton videonya. Nah, apa sih jenjang karir itu? Nah, biasa orang bilang tuh jenjang karir atau career path atau sebuah rangkaian pengalaman kerja yang dapat membantu kamu untuk berkembang atau mendekati tujuan akhir, dimana tujuan akhir ini biasanya ada di dalam sebuah perusahaan atau di dalam komunitas atau di dalam organisasi. Bener banget tuh. Nah, biasanya tujuan akhir itu nggak terus melulu dengan adanya jabatan tinggi loh guys. Sebenarnya ada juga yang poin penting nih. Ada 2 poin penting dalam jenjang karir. Yang pertama itu ada di pengembangan skill, dan yang kedua itu ada di experience dalam satu bidang. Nah, itu adalah 2 contoh poin penting untuk menempuh jenjang karir sampai tujuan akhir. Menurut kalian kira-kira naik jabatan itu butuh waktu yang lama gak ya? Nah, ternyata di dalam perusahaan itu memiliki peraturannya masing-masing, dan kita sendiri tidak bisa memperkirakan kira-kira butuh waktu yang lama atau yang sebentar, karena setiap perusahaan itu memiliki aturannya. Itu juga bergantung dengan skill masing-masing yang kalian punya atau dengan experience yang udah kalian miliki sebelumnya. Nah, gimana caranya untuk kita bisa tahu nih jenjang karir yang cocok buat kita? Nah, yang pertama ada dengan cara membuat daftar pekerjaan. Pilihlah pekerjaan yang kamu sukai, yang sesuai dengan bakat, kepribadian, dan keterampilan yang kamu miliki. Nah, contohnya apa? Contohnya, kamu bisa mengambil pekerjaan yang sesuai dengan cita-cita kamu waktu kecil. Terus yang kedua, ada bergaul dengan komunitas yang minat bakatnya itu sama dengan kamu. Nah, gunanya apa? Karena dari bergaul dengan komunitas ini, kamu tuh bisa jadi tahu, kamu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan bagus untuk kamu bisa tahu nih bagaimana tugasnya, tanggung jawabnya, dan apalagi kalau misalkan nih kamu punya teman yang kerjaannya sesuai dengan apa yang kamu minati, jadi kamu udah nangkep nih gambarannya seperti apa. Terus yang ketiga itu ada melakukan survei informal. Artinya apa sih? Artinya adalah kamu bisa melakukan survei mengenai suka dukanya nih, suka duka orang yang bekerja di sana. Jadi kamu bisa bertanya ke teman-teman kamu yang memang sudah bekerja di bidang tersebut. Kemudian yang kedua ada apakah nih potensi yang kamu miliki itu bisa berkembang di sana. Jangan sampai di akhir karena kamu mau coba-coba doang, di akhirnya kamu akan menyesal. Terus kamu juga bisa nih menggali informasi lewat internet, karena kemungkinan besar informasi dari internet itu bisa membantu kamu dalam menentukan jenjang karir. Nah, yang keempat ada mencoba tes online. Tes online ini terbagi jadi 2, ada minat bakat dan ada kepribadian. Di minat bakat ini sudah sesuai dengan namanya, itu akan membahas tentang minat bakat kamu, akan mengetes tentang minat bakat kamu. Jadi yang kamu tadinya masih ragu, ini sudah diyakinkan oleh tes minat bakat ini tersendiri. Kemudian tes kepribadian biasanya itu membahas tentang proyeksi jenjang karir kamu yang sesuai dengan kepribadian kamu. Nah, jenjang karir itu nggak bisa loh kita dapetin secara otodidak. Makanya penting yang namanya perencanaan, sehingga jenjang karir itu sesuai dengan apa yang kalian ingini. Nah, sekarang kita lanjut yuk ke cara untuk mendapatkan jenjang karir yang oke nih. Yang pertama, itu kalian harus menentukan si tujuan dari berkarir ini. Misalnya, kalian tujuannya akhirnya akan mau bekerja di dalam bidang perminyakan. Nah, berarti kalian harus tahu tuh skill apa aja yang dibutuhin, kemampuan apa aja yang harus kalian kuasai gitu. Nah, kalau yang kedua, ini adalah cara yang kedua, itu kalian harus menyusun 5-10 tahun ke depannya. Seperti contohnya,
Dalam 5 tahun ke depan aku mau lulus sarjana 1. S1. Habis itu aku mau lanjut nih bekerja dulu. Habis itu aku mau selesai bekerja, udah mendapatkan uang yang cukup, aku mau lanjut ke S2. Nah, itu adalah salah satu contoh kalian menyusun planner lah 5-10 tahun ke depan. Dan untuk cara yang ketiga, kalian harus melakukan evaluasi terhadap pengalaman apa yang udah kalian dapatin sebelumnya. Misalnya di pekerjaan sebelumnya aku merasa kurang dalam berkomunikasi di dalam tim. Nah, mungkin kedepannya kita bisa evaluasi diri kita sendiri agar kita bisa memiliki meningkat gitu, perubahan yang lebih baik. Jadi kita bisa berkomunikasi lebih baik dengan tim, kayak gitu guys. Nah, itu adalah 3 cara penting untuk mendapatkan jenjang karir yang oke. Oke guys, sekian pemaparan materi dari kita. Kalian jadi mau ngambil jenjang karir apa? Jangan bingung lagi ya. Nantikan terus konten-konten kita selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!